Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia Ibu Nita Nurhayati, SPD MHUM, dan rekan-rekan sekalian yang saya cintai. Di sini saya akan membahas atau mempresentasikan tentang artikel ilmiah saya yang berjudul Kesehatan Reproduksi Remaja dalam Aspek Sosial. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mulyasari dengan NPM 222154028 dari jurusan Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, langsung saja ke topik pembahasannya. Kesehatan reproduksi remaja dalam aspek sosial. Apa itu remaja? Remaja atau adolescense yang berasal dari kata Latin adolescere yang berarti kematangan menuju arah dewasa. Kematangan di sini bukan berarti kematangan dari segi fisik saja, tetapi kematangan dari segi sosial dan segi psikologisnya. Masa remaja adalah masa peralihan dari sejak kecil hingga dewasa yang ditandai dengan perubahan fisik, emosional, dan psikis. Atau masa remaja juga disebut sebagai masa pematangan organ reproduksi manusia. Pertumbuhan dan perkembangan menuju dewasa berdasarkan kematangan psikososial dan seksual. Semua remaja akan melewati tahapan berikut. Yang pertama yaitu masa remaja awal atau dini, yaitu dari usia 11 sampai 13 tahun. Dengan ciri-ciri ingin lebih bebas, lebih dekat dengan teman sebayanya, mulai berpikir abstrak, dan lebih memperhatikan kondisi tubuhnya. Yang kedua, masa remaja pertengahan, yaitu dari usia 14 sampai 16 tahun, dengan ciri-ciri mencari jati diri, timbul keinginan pacaran, mulai berimajinasi tentang seks, dan memiliki rasa cinta yang mendalam. Yang ketiga, masa remaja akhir, yaitu dari usia 17 sampai 20 tahun, dengan ciri-ciri mampu berpikir abstrak, lebih selektif dalam mencari teman sebaya, memiliki citra fisik dirinya, mampu mewujudkan rasa cintanya, dan keterbukaan atau kebebasan diri. Perubahan fisik pada masa remaja sangat penting dalam kesehatan reproduksi, karena pada masa ini terjadi pertumbuhan fisik yang sangat cepat mencapai kematangan, termasuk organ reproduksi sehingga mampu melaksanakan fungsi reproduksi. Perubahan yang terjadi adalah 1. Munculnya tanda-tanda seks primer. Pada perempuan terjadi masa menstruasi yang pertama dan mimpi basah pada laki-laki. 2. Munculnya ciri kelamin sekunder, yaitu pada laki-laki pertumbuhan jakun, bidang dada membesar, testis dan penis bertambah besar, terjadinya ejakulasi dan ereksi, tumbuhnya rambut di sekitar area kemaluan dan ketiak, dan tumbuhnya kumis di atas bibir. Lalu pada perempuan, pinggul melebar, tumbuhnya rambut di area kemaluan dan ketiak, payudara membesar, rahim dan vagina tumbuh. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu ada reproduksi. Apa itu reproduksi? Secara sederhana, reproduksi berasal dari kata re yang berarti kembali dan production yang berarti membuat atau menghasilkan. Jadi, reproduksi berarti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Reproduksi seringkali hanya dianggap sebagai masalah hubungan seksual atau keintiman, sehingga banyak orang tua yang merasa risih membicarakan masalah tersebut kepada anak remajanya. Padahal kesehatan reproduksi, khususnya pada remaja, adalah kondisi sehat yang meliputi sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi remaja adalah keadaan sehat
yang menyangkut sistem, fungsi, dan proses produksi yang dimiliki oleh remaja. Pengertian sehat di sini bukan hanya berarti bebas penyakit atau bebas dari kecacatan, tetapi juga sehat secara mental dan sosial budaya. Menjaga kesehatan reproduksi sangat penting, terutama pada remaja. Ini karena masa remaja adalah waktu terbaik untuk membangun kebiasaan hidup bersih yang baik yang bisa menjadi aset jangka panjang, khususnya remaja putri. Pengetahuan tentang masalah reproduksi tidak hanya wajib bagi remaja putri saja, tetapi juga bagi remaja putra yang harus mengetahui dan memahami juga bagaimana menjalani kehidupan reproduksi yang sehat agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah yang bisa merugikan dirinya sendiri. Berdasarkan beberapa literatur penelitian yang saya baca, didapatkan bahwa masih banyak yang masih bingung dan merasa malu dalam membicarakan kesehatan reproduksi. Ini dikarenakan mereka merasa bahwa topik ini tuh masih terlihat tabu dan takut untuk mempertanyakannya. Mereka lebih banyak menggunakan internet, bertanya pada media sosial dan teman untuk mengetahui seputar kesehatan reproduksi. Sebanyak 90% remaja sudah mengetahui tentang apa itu istilah kesehatan reproduksi, sedangkan 10% remaja belum pernah mengetahui apa itu istilah kesehatan reproduksi. Ini berarti menunjukkan bahwa beberapa remaja atau sebagian besar remaja sudah mengetahui apa itu istilah kesehatan reproduksi. Beberapa permasalahan yang muncul dalam kesehatan reproduksi remaja yaitu: pertama, dianggap tabu dan takut untuk mempertanyakannya. Jadi mereka itu lebih sering menggunakan internet atau sosial media atau bertanya ke teman sebayanya perihal kesehatan reproduksi. Itu dua, pengetahuan dan pemahaman mereka tentang kesehatan reproduksi masih rendah, dan hal ini membuat remaja masih sangat rentan dan beresiko terhadap kesehatan. Orang tua seharusnya merupakan sumber informasi terbaik yang dapat mempengaruhi pengetahuan remaja. Pada umumnya, remaja belum pernah mendengar atau belum mengetahui tentang penyakit menular seksual dan jenisnya. Umumnya, mereka tidak tahu apa yang penyebabnya dan tidak tahu bagaimana cara yang harus dilakukan jika terkena. Yang keempat, menganggap seks pranikah adalah hal yang lumrah. Ini disebabkan karena pergaulan yang salah. Nah, beberapa remaja mengaku bahwa mereka sudah berpacaran sejak SMP atau SMA dengan teman sebayanya. Menurut pengakuan mereka, kegiatan yang dilakukan dalam berpacaran itu bermacam-macam. Ada yang sekedar ngobrol, bergandengan tangan, lalu ada yang sampai melewati batas seperti berpelukan dan berciuman. Menurut para remaja, berdasarkan beberapa literatur bacaan, seks pranikah merupakan hal yang lumrah di kalangan anak muda saat ini. Hampir semua remaja pernah melakukan hubungan seksual. Pada umumnya, remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah karena beberapa alasan, misalnya atas dasar saling suka, tanpa paksaan, sekedar rasa ingin tahu, atau coba-coba, dan untuk menunjukkan rasa cinta, kasih sayang, dan perhatian mereka kepada pasangannya. Dalam hal ini, pacar. Dan yang kelima, terlalu banyak menonton video, membaca buku, majalah, khusus orang dewasa. Maka, untuk mencegah dan mengatasi masalah perilaku seksual pranikah atau hal menyimpang lainnya yang dilakukan oleh remaja, perlu peningkatan pemberian penyuluhan, pendidikan, dan pemahaman seksualitas yang benar. Pengetahuan tentang seksualitas harus dipelajari, tidak datang dengan sendirinya yang hanya berdasarkan pengalaman pribadi, perasaan, atau salah, dan malah menyesatkan remaja. Banyak cara lain untuk mencegah penyimpangan seksual, antara lain menjauhi lingkungan yang mengundang penyimpangan seksual, bersikap tegas, menolak perbuatan asusila,
tidak meminum obat-obatan terlarang dan minuman keras, dan yang terakhir membentengi diri dengan ilmu agama. Jadi, kesimpulan dari artikel ilmiah yang saya buat ini adalah masih banyak remaja yang belum paham dan menganggap sedang membicarakan kesehatan reproduksi itu sebagai sesuatu yang ditakuti. Pendidikan seks diperlukan sejak dini untuk mencegah dan menjauhi perilaku seksual yang tidak diinginkan serta menghindari penyimpangan seksual. Sekian dari saya dan mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.